Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita bersama-sama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Kita akan menerima sapaan Tuhan di dalam pewartaan firman. Oleh sebab itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk perjalanan kehidupan kami, terkhusus di dalam suasana Minggu Paskah yang kedua. Tuhan tetap mengingatkan kami untuk kami bersekutu bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing di dalam PPA keluarga. Jika sore hari ini Tuhan mengasihi kami melalui sapaan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan menerima sapaan Tuhan di dalam pemberitaan firman dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 11 yang demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu kalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu, sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita masih di dalam suasana sukacita Paskah yang kedua. Dan bahkan kemarin kita bersama-sama bersyukur di dalam hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Argomulyo yang ke-8. Tuhan menghendaki, apakah 8 tahun ini kita sudah benar-benar mengenal Allah? Tandanya apa kalau kita mengenal Allah? Ketika kita sudah diizinkan Tuhan untuk berpelayanan secara dewasa di dalam kemandirian gereja selama 8 tahun ini. Saat ini kita masih di dalam suasana pandemi COVID. Dan bahkan untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi atau terpapar COVID-19, maka ada sederet daftar gejala yang dapat dipakai untuk memprediksi. Misalnya, penciuman sudah mulai hilang atau tidak berfungsi, tenggorokan sakit, badan terasa demam, menggigil, tulang-tulang merasa sakit semua, dan bahkan yang lebih fatal lagi, kita kesulitan untuk bernafas atau sesak ketika bernafas. Itulah beberapa ciri-ciri orang bisa
dilihat ketika terinfeksi atau terpapar pandemi COVID-19. Namun, gejala diperlukan untuk membuat seseorang itu mengenali dirinya. Gejala-gejala tersebut itu diperlukan untuk membuat manusia atau seseorang itu mengenali kondisinya. Apakah saya baik-baik saja? Apakah saya membutuhkan pertolongan medis? Apakah saya membutuhkan obat-obatan? Atau juga bahkan saya membutuhkan ventilator untuk membantu pernafasan. Nah, inilah beberapa ciri atau beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita mengenali diri kita atau kita mengenali seseorang, bahwa seseorang itu terpapar atau terinfeksi COVID-19. Bacaan kita di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 11. Di situ diceritakan bagaimana dengan kondisi orang beriman. Adakah tanda yang dapat dipakai untuk mengetahui bahwa seseorang beriman kepada Tuhan? Di dalam suratnya 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 11 dikatakan bahwa tanda itu adalah ketika kita menjalankan perintah Tuhan, yaitu dimulai di ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itulah tandanya manusia mengenal Allah, ketika manusia itu menuruti perintah Tuhan. Orang beriman tentu bukan hanya ketika mengatakan, oh saya beriman, oh saya percaya, oh saya beribadah, oh saya berdoa. Tidak hanya selesai di situ saja. Namun ketika ia juga menjalankan imannya di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan berjemaat bergereja, dan di dalam kehidupan kebersamaan di dalam komunitas bermasyarakat. Apa perintah itu? Perintah itu adalah untuk taat pada firman Tuhan, yaitu hidup di dalam terang. Hal itu terlihat dalam cara manusia mengasihi dirinya dan mengasihi saudaranya. Hidup di dalam terang itu bisa terlihat ketika manusia atau seseorang itu bisa mengasihi dirinya dan mengasihi sesamanya. Orang yang hidup di dalam terang Tuhan tidak akan membenci saudaranya, melainkan akan berusaha hidup di dalam damai. Demikian juga di dalam kehidupan orang lain, di dalam diri kita sendiri, dapat mengetahui bahwa kita telah benar-benar mengenal Allah. Itulah cirinya manusia itu mengenal Allah, hidup di dalam terang, mematuhi firman-Nya, dan dibuktikan dengan cara ia mengasihi dirinya dan juga mengasihi sesamanya atau saudaranya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sering melihat pertikaian, pertengkaran yang terjadi, yang kita perlihatkan di dunia ini, dan bahkan kita lihat atau bahkan dilakukan oleh saudara sesama kita. Padahal mereka percaya dan mengaku, saya ini orang beriman, saya ini orang beragama. Tetapi iman, agama, atau kepercayaannya itu ternyata tidak bisa dibuktikan dengan tingkah laku, ucapan, dan bahkan pikiran di dalam kesehariannya. Apakah itu yang disebut orang yang mengenal Tuhan? Ternyata tidak. Dan bahkan di dalam usia gereja yang mandiri, gereja yang dewasa, kita sudah diizinkan Tuhan selama 8 tahun. Gereja Kristen Jawa Argo Mulyo berulang tahun kemarin, ulang tahun yang ke-8. Sudahkah kita mengenal Tuhan? Cirinya apa kalau kita sudah mengenal Tuhan?
Apakah hanya sebatas seremoni ibadah di gereja? Hanya sebatas rutinitas kita berdoa? Hanya sebatas mengucapkan saya percaya dan saya beriman? Ternyata tidak berhenti di situ. Tetap harus ada aksi, tindakan nyata, implikasi, dan bahkan ada konsekuensi yang akan kita lihat ketika kita mengenal Tuhan. Sudahkah kita mengasihi saudara kita? Sudahkah kita mengasihi sesama kita di dalam kemandirian gereja kita selama 8 tahun ini? Atau justru kita sering terjebak di dalam pikiran, pemahaman kita, ulang tahun sudah biasa, apalagi di situasi pandemi COVID, Allah ulang tahun. Seolah-olah Tuhan itu tidak memperhatikan, Tuhan tidak mempedulikan kita. Kita sering berpikir, kita sering berasumsi, dan bahkan kita sering memberikan pendapat seperti itu. Tetapi inilah ujian, inilah proses yang Tuhan berikan untuk kita tetap dewasa, tetap mandiri, atau justru kita mau mundur ke belakang. Tetapi Tuhan tetap menghendaki dan menginginkan di dalam kehidupan kita, terkhusus sore hari ini, ketika kita ini mengenal Tuhan, tandanya adalah kita mematuhi perintahnya, kita tetap mengasihi sesama dan mengasihi diri kita. Itulah hidup di dalam terang. Itu adalah tanda-tanda anak Tuhan, tanda-tanda kita mengenal Tuhan. Mari kita bertanya di dalam hati kita masing-masing, sudahkah saya mengenal Tuhan secara dalam melalui setiap pikiran, ucapan, dan perbuatan yang kita lakukan, agar kita benar-benar bisa merefleksikan kehidupan kita. Sudahkah saya mengenal pasangan kita, mengenal anak, mengenal keluarga, orang tua kita secara lebih dalam? 8 tahun Tuhan memberkati kita di dalam kemandirian, maka kita pun harus merespon di dalam kemandirian itu dengan kita mengenal Tuhan, dengan cara kita mematuhi firman-Nya, dengan cara kita hidup di dalam terang, dan kita buktikan ketika kita mengasihi diri dan mengasihi sesama. Selamat memasuki minggu Paskah yang kedua. Selamat merayakan sukacita di dalam kemandirian ulang tahun gereja yang ke-8. Selamat mematuhi firman Tuhan, selamat hidup di dalam terang, dan selamat mengasihi diri dan mengasihi sesama. Roh Kudus menolong dan menuntun kita.